Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, sahabat-sahabatku, dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan kali ini kita semua dalam kondisi sehat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya puasa Ramadan tahun ini, mudah-mudahan puasa kita terasa nikmat dan insya Allah amal ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kemarin ada komentar salah satu dari sahabat yang tentunya non-muslim. Ini saya bacakan. Bu, maaf. Bukan salah paham ya, Bu. Memang sudah menjadi keyakinan kami umat Kristen, dan ini adalah keimanan orang-orang Kristen. Karena Yesus akan datang lagi ke dunia untuk kedua kalinya. Bukan Nabi Muhammad yang datang ke dunia untuk kedua kalinya. Jadi kami intinya si Astor Pelor ini meyakini bahwa Yesus adalah juru selamat manusia. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, memang banyak sekali non-muslim yang sering menyatakan bahwa mereka sangat mengimani bahwa Yesus nanti akan datang kedua kalinya untuk menyelamatkan mereka, dan meyakini bahwa Yesus ini adalah juru selamat bagi umat manusia. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, pertanyaan, kenapa Yesus akan kembali lagi untuk menyelamatkan dunia dan bukan Nabi Muhammad yang datang di akhir zaman? Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya akan sedikit memberikan pemahaman, insya Allah apa yang sudah saya sampaikan nanti insya Allah bermanfaat buat kita semua ya. Kami Muslim menyatakan bahwa Islam adalah satu-satunya agama non-muslim yang mewajibkan pengikutnya percaya kepada Yesus Kristus. Dan kami Muslim percaya bahwa Yesus adalah seorang nabi. Kami Muslim percaya bahwa Yesus terlahir dengan mujizat tanpa campur tangan seorang pria. Dan kami Muslim sangat percaya sekali bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Dan kami semua Muslim sangat percaya bahwa Yesus ini menghidupkan orang yang sudah mati. Semua itu atas izin Allah. Dan Muslim juga percaya bahwa Yesus menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta dan orang buta atas izin Allah juga. Kita sebagai umat Muslim dan Kristen tentunya berjalan bersama-sama, berjalan beriringan. Lalu di manakah perbedaan antara kita Muslim dengan non-Muslim, terutama umat Kristen? Perbedaannya adalah hampir semua umat Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus berkata di dalam Yohanes 14:28, Bapakku lebih besar daripada aku. Di dalam Yohanes 10:29, Bapakku lebih besar dari segalanya. Di dalam Matius 12:28, Aku mengusir setan dengan roh Tuhan. Di dalam Lukas 11:20, Aku dengan jari Tuhan mengusir setan. Yohanes 5:30, Aku tidak bisa berbuat apa-apa daripada diriku sendiri. Aku menghakimi dari apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, karena aku tidak mencari kehendakku, tetapi kehendak Allah.
Di sini, siapapun yang berkata, "Aku tidak mencari kehendak sendiri, melainkan kehendak Tuhan," maka Yesus adalah seorang Muslim. Yesus tidak pernah mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Yesus dari Nazaret, seorang yang ditunjuk oleh Allah di antaramu yang melakukan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantara Dia. Seorang yang ditunjuk Tuhan di antara kalian semua. Yesus tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Sahabatku yang dirahmati Allah. Yang kedua, menjawab pertanyaan kenapa Yesus akan kembali ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia di akhir zaman nanti. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, ya, di dalam Al-Quran dan di dalam Bible Yesus akan kembali lagi, dan ini jelas dikatakan tertuang di dalam kedua kitab suci tersebut tentang kedatangan Yesus yang kedua. Alasan kenapa Yesus diangkat hidup-hidup dalam pandangan orang Islam disebutkan di dalam surat An-Nisa 157. Yesus tidak dibunuh, tidak pula disalib, tapi beliau diangkat hidup-hidup. Kenapa Yesus diangkat hidup-hidup? Karena Yesus adalah satu-satunya nabi yang mayoritas pengikutnya salah mengira bahwa dia adalah Tuhan. Itulah alasan kenapa Allah mengangkat beliau hidup-hidup. Sehingga nanti di akhir zaman, Yesus akan bersaksi pada kita semua umat manusia bahwa beliau tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Hal ini tertuang di dalam Al-Quran dalam surat Al-Maidah 116. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bagi kaum Nasrani, terutama umat Kristen, insya Allah memahami hal ini, dan ini adalah menjadi petunjuk jalan kebenaran untuk mendapatkan hidayah, insya Allah. Pada hari itu Yesus akan berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau menjadi saksi bahwa aku tidak pernah berkata, 'Sembahlah aku.'" Yesus tidak pernah berkata bahwa sembahlah aku, melainkan Yesus berkata, "Sembahlah Allah. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu." Pada kedatangan Yesus yang kedua ini, nanti Yesus datang sebagai pengikut Nabi Muhammad. Dan Yesus datang bukan sebagai nabi. Yesus datang untuk bersaksi kepada umat Kristen tentunya bahwa Yesus tidak pernah mengaku bahwa beliau adalah Tuhan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, video kali ini saya mengupas tentang komentar dari salah satu teman, dan ini juga banyak dikomentari beberapa sahabat non-muslim. Mereka meyakini bahwa di akhir zaman nanti Yesus akan datang dan menyelamatkan mereka semua, dan mereka menganggap beliau adalah juru selamat. Memang beliau adalah juru selamat bagi kita semua, seperti nabi-nabi sebelumnya. Tapi yang jelas perbedaan antara Muslim dan umat Kristen bahwa kita menganggap Yesus sebagai nabi, utusan Allah, tetapi umat Kristen ini menganggap bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini yang membuat perbedaan jalan yang berbeda. Dan nanti di akhir zaman nanti Yesus akan membuktikan bahwa beliau bukan Tuhan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, terutama umat Kristen, terutama kaum non-muslim yang selama ini menganggap
Yesus adalah Tuhan. Ini adalah komentar dari Anda. Sudah saya jawab dan sudah saya jawab dengan apa yang terkandung di dalam kitab suci Bible dan tentunya kitab suci Al-Quran. Mudah-mudahan jawaban saya dan diskusi malam hari ini insya Allah memberikan jalan hidayah buat kalian semua, dan kita sebagai umat manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, raih hidayah, raihlah jalan kebenaran sebelum ajal menjemput. Masih ada kesempatan dan masih banyak kesempatan untuk kita mendapatkan jalan kebenaran. Terima kasih sudah menonton video saya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan kali ini bermanfaat buat kita semua dan menambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.